Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Putri Nuraini, NIM 20101088, kelas S1 TTN 8C. Cita-cita saya ingin menjadi orang sukses dan bekerja sesuai dengan perusahaan yang saya impikan. Tujuan saya membuat video kali ini yaitu untuk menerangkan post-test modul 2 praktikum pemrograman lanjut tentang object array dan inheritance. Penjelasan materi modul 2 tentang object array dan inheritance. Yang akan dibahas yang pertama itu ada penjelasan modul, yang kedua ada penjelasan flowchart, dan yang terakhir itu demo program. Object array, salah satu pokok pembelajaran dalam algoritma dan pemrograman adalah pembuatan array untuk mendefinisikan grup item dengan tipe yang sama. Akses item pada array menggunakan indeks angka sehingga dapat mempermudah untuk mengakses item dalam jumlah yang banyak. Pendefinisian object array dilakukan di awal main program dalam program C++ memiliki format penulisan sebagai berikut. Ini ada nama kelas, nama objek, kurung jumlah array, titik koma. Di sini ada contoh program dari object array yang nantinya akan menghasilkan outputan mahasiswa 1 masukkan nama NIM, dan mahasiswa 2 masukkan nama dan NIM. Selanjutnya ada pewarisan atau inheritance. Inheritance atau pewarisan merupakan salah satu fitur yang paling powerful dalam pemrograman berorientasi objek setelah fitur kelas itu sendiri. Inheritance adalah proses pembuatan kelas baru yang biasa dipanggil sebagai kelas turunan atau derived classes dari kelas induk atau base classes. Kelas turunan mewarisi seluruh isi dari kelas induk, tetapi dapat menambahkan kelebihan dan perbaikan dari kelas induknya. Kelas induk sendiri tidak mengalami perubahan selama proses inheritance itu sendiri. Di sini ada contohnya, yaitu kelas induk fitur A, fitur B, fitur C, dan kelas turunannya itu fitur D mendefinisikan dalam kelas turunan, fitur A, fitur B, fitur C di kelas turunan mendefinisikan dalam kelas induk tetapi dapat diakses dari kelas turunan. Ada contoh programnya yang nantinya akan menghasilkan outputan nama ayah Kaisar Maldini, nama anaknya Polo Maldini. Fungsi 9 dari kelas turunan bekerja, fungsi 9 dari kelas induk juga bekerja. Ini ada UML-nya. Kelas induknya itu orang tua, member datanya A, member fungsinya beri. Dan kelas turunannya itu ada anak, member datanya B, member fungsinya itu terima. Access combination, salah satu access specifier yang sering digunakan adalah public. Dalam PPO terdapat dua access specifier selain public, yaitu private dan protected, yang memiliki aturan akses data yang berbeda-beda. Hal ini menyebabkan banyak kemungkinan kombinasi akses data antara kelas dalam pewarisan. Ini adalah contoh URL-nya. Kelas A private berisi priv A. Kelas protected berisi port A. Dan kelas public berisi pub A. Kelas B merupakan turunan dari kelas A. A diibaratkan pub A dan port A. A akan terpanggil karena protected dan public. Dapat dipanggil apabila kelas tersebut itu turunan public. Ini ada UML-nya. Induk, parents, son dan daughter. Terus di daughter itu ada turunannya lagi, yaitu grandson. Ini ada contoh programnya. Deklarasi hanya grandson. Deklarasi itu ada grandson 1, objek 1 ini ya. Namun grandson ini, objek ini dapat memanggil member fungsi baik itu dokter ataupun parent karena grandson merupakan turunan dari dokter yang merupakan turunan dari parents. Lanjut ke multi-level inheritance. Multiple inheritance ini digunakan ketika kita ingin menggabungkan dua atau lebih kelas induk
dengan atau lebih kelas turunan. Hal ini terjadi karena tidak semua kelas turunan membutuhkan kelas induk baru. Ini ada UML, contoh UML-nya ada Mamalia sama Vertebrata. Mengakses dua kelas induk yaitu burung. Kelas burung merupakan kelas turunan dari kelas induk Mamalia dan Vertebrata. Ada contoh programnya. Kelas burung ini B1 memanggil nomor fungsi ciri dari Vertebrata. Dan pemanggilan fungsi ciri ini B1 ciri akan menampilkan Vertebrata memiliki tulang belakang. Jadi nantinya akan menghasilkan output Mamalia hewan yang melahirkan, Vertebrata memiliki tulang belakang. Sebelum ke demo program, saya akan menjelaskan flowchart dari program yang nantinya saya akan buat. Tema dari program yang saya akan buat yaitu untuk menentukan outputan dari jenis elektronik yang akan dibeli, harganya dan jumlahnya. Nanti di hasil akhirnya itu ada totalnya. Yang pertama itu ada mulai, yang kedua itu ada masukan data, terus ada masukan jenis elektronik. Masukan jenis elektronik nantinya akan ada dua jenis elektronik yang akan diinputkan. Terus ada void hasil. Sebagai contoh itu yang program saya akan buat yaitu elektronik yang pertama yaitu ada TV, yang kedua ada kulkas. Selanjutnya ada masukan jumlah, ada masukan harga. Jika menginputkan TV, jika ya itu nanti akan menampilkan hasilnya itu nanti akan menginputkan 5 juta. Sedangkan kulkas itu ada 4 juta. Jumlah maksud dari ini total yang harus dibayar itu nanti akan menghasilkan rumusnya itu jumlah sama dengan banyak dikali 5 juta. Lalu kalau kulkas, misalnya nantinya akan menginputkan satu buah kulkas itu nanti rumus totalnya itu adalah jumlah sama dengan banyak dikali 4 juta. Nanti akan menampilkan total yang harus dibayar antara penjumlahan TV dan penjumlahan kulkas. Terus yang terakhir selesai. Ya langsung aja, di sini ada input IOStream, terus line kedua using namespace as tadi. Terus line keempat itu ada kelas elektronik sebagai kelas induk elektronik. Lanjut line ke-6 itu ada protected. Share nama 100 pada line ke-7 itu untuk mendefinisikan namanya nanti, nama inputannya. Line 8 ada share nama 1 itu sama untuk mendefinisikan nama inputannya nanti buat nantinya barang. Terus public. Pada line ke-10 itu lanjut void get data n. Pada line ke-12 itu ada kelas red titik 2 public elektronik. Maksudnya itu adalah kelas turunan dari rednya itu public elektronik. Lanjut line ke-13, line ke-14 protected, line ke-15 itu in harga, nantinya itu untuk menginputkan harganya. Lanjut line ke-16 itu ada in harga 1 untuk menginputkan harga barang yang kedua. Lanjut ada public, lalu ada void get data underscore p. Itu untuk memanggil dari inputan yang tadi harga 1 dan harga pada line 15-16. Lanjut ada kelas total titik 2 public red. Maksudnya itu adalah kelas turunan dari totalnya. Lanjut ada in sum. Di line ke-23 in jum, di line ke-24 in jum 1. Itu untuk menginput jumlah 1. Selanjutnya itu ada in urut 5. 1, 2, 3, 4, 5 itu maksudnya array. Yang nantinya di program tersebut akan menginputkan urutan elektronik sebanyak 5 kali. Lanjut ada void add, void dsp, dan yang terakhir di line ke-29 itu ada void getData yang nantinya untuk memanggil dari void add dan void display-nya. Lanjut di line 3.2 get data n, maksudnya itu adalah pendefinisi elektronik. Lanjut ke line 32, line 33 itu checkout selamat datang di Jaga Elektrik. Itu nanti akan menampilkan outputan selamat datang di Jaga Elektrik. Lanjut di line ke-34 itu ada silahkan pilih elektronik yang akan dibeli, yang nantinya pada outputannya akan menampilkan silahkan pilih elektronik yang akan dibeli. Lanjut ke line 35 ada checkout jenis elektronik yang dibeli. Ini nanti akan menampilkan outputan jenis elektronik yang akan dibeli. Pada line ke-36 check in nama.
Nah, nantinya ini pada outputannya kita akan menginputkan nama elektronik yang akan dibeli. Lanjut ke line 37 sama aja, checkout jenis elektronik yang akan dibeli. Nantinya akan menampilkan jenis elektronik yang kedua yang akan kita beli nanti. Terus check in nama, 1 akan menginputkan nama. Lanjut ke line 40, ada void red, titik 2 get data P. Maksudnya itu adalah pendefinisian dari kelas turunan red. Di line 45 itu ada checkout, masukkan harga, nama, RP. Maksudnya itu nanti kita akan menampilkan harganya. Di line 46 itu ada check-in harga. Nantinya itu kita akan menginputkan harga barang atau harga elektronik dari barang ke satu yang akan dibeli. Lanjut ke line 47 itu ada checkout, masukkan harga, nama 1 sama aja, nanti itu akan menampilkan outputkan harga dari barang atau dari elektronik kedua yang akan kita beli. Lanjut ke line 48 itu check-in harga 1. Lanjut di line 47 itu ada void total get data J. Maksudnya itu nanti adalah pendefinisian dari kelas turunan total dari member fungsinya. Lanjut di line 49 itu ada sum sama dengan jumlah dikali harga ditambah jumlah 1 dikali harga 1. Itu nanti itu maksudnya itu adalah rumus dari semua jumlah. Lanjut di line 51 ada void total titik 2 dis. Maksudnya itu pendefinisian kelas turunan total dari member fungsi DISP. Lanjut ke line 60 itu ada inline. Maksudnya itu adalah program untuk pemanggilan. Line ke-63 ada total belum get data N. Itu yang tadi get data N itu pendefinisian dari kelas induk elektronik untuk memanggil semua yang ada di get data N yang tadi di atas dari kelas induk elektronik. Lanjut ada void get data J juga sama, itu pendefinisian kelas turunan total, itu nantinya akan memanggil semua yang tadi diinputkan di kelas turunan total. Get data P itu untuk memanggil semua pendefinisian dari kelas turunan red yang di atas tadi. Kalau get data ADD itu masukkan semua yang ada di ADD-nya. Langsung aja kita run programnya itu. Pertama masukkan jenis elektronik yang dibeli. Sebagai contoh kita akan masukkan TV. Yang kedua jumlah elektronik yang dibeli pada kulkas. Masukkan jumlah TV 1, jumlah kulkas 1, harga TV-nya itu ada 5 juta, harga kulkasnya itu ada 4 juta. Lah, jadi totalnya itu ada 9 juta. Itulah yang dapat saya sampaikan tentang modul 2 Object Array dan Inheritance. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sebelum saya tutup, saya akan menyampaikan quote. Usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. Tuhan hanya menunggu waktu yang tepat untuk membalas usaha dan kerja keras Anda. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.